You are the one. Won't you be my BFF forever? Won't you be? Assalamualaikum. Siang menjelang sore Kamis ini kita akan join di Zoominar bersama Hexagon tentang membangun pemuda tangguh ya. Kebetulan pembicaranya adalah Ayu Ratna Wulandari, adik kelas di UNJ tapi sekarang sudah jadi senior. Mbak Ayunya sudah standby dan memberikan materi, paparannya bagus. Good. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Bisa bertemu lagi di siang hari ini. Bagaimana Mbak Ayu kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Maya. Gimana Surabaya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Mari kita mulai dulu, nggih. Oke, monggo. Ibu-ibu di sini. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Marilah kita mulai ya acara hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di siang hari ini kita akan mendapatkan materi yang asik sekali ya. Ini dari Mbak Ayu Wulandari. Materinya tentang literasi finansial. Sebelumnya saya akan membacakan dulu ya profil dari Mbak Ayu. Mbak Ayu Ratna Wulandari ini adalah lulusan dari Magister Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2015. Dan sejak tahun 2014 mulai mengabdi sebagai tenaga pengajar di beberapa kampus seperti di Universitas Negeri Jakarta, kemudian Universitas Terbuka, dan juga Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain aktif di dunia pendidikan, Mbak Ayu ini juga merupakan member dari Institut Ibu Profesional sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dan di kelas Bunda Produktif ya, ini kelas kami di Institut Ibu Profesional, juga di dunia olahraga. Salah satunya beliau juga menduduki jabatan sebagai salah satu pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petangki DKI Jakarta. Di sela kesibukannya menjadi seorang ibu dari 2 anak bayi, beliau juga pernah menjadi juri GTK PNFI di tingkat Provinsi DKI Jakarta, juga tingkat nasional. Alhamdulillah istri dari Abdul Halim ini berencana untuk melanjutkan studi ke jenjang doktoral S3 dengan fokusnya tetap di dunia pendidikan. Kita doakan ya, semoga Mbak Ayu Ratna Wulandari ini bisa mencapainya. Begitu profilnya dari Mbak Ayu Ratna Wulandari ini. Kemudian saya akan membahas sekilas ya tentang nanti yang dibawakan oleh Mbak Ayu ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman yang sudah hadir di call Zoom hari ini. Kita bertemu kembali di dalam rangkaian Project Passion Co-hosting 6 di Hexa Educated. Kali ini saya tetap akan membahas hal yang sama kalau sebelumnya pernah mengikuti di call Zoom sebelumnya, yaitu mengenai pentingnya literasi finansial. Tapi kali ini saya akan membahasnya dari sisi yang berbeda. Jadi dari sini saya akan membahasnya untuk, karena kita ambil temanya pemuda, jadi untuk anak-anak yang balik gitu ya, berbalik di usia 10 sampai dengan 18 tahun. Seperti itu.
izin share screen, saya sendiri ya, share screen ya. Izin sudah terlihat ya? Ya, sudah Mbak Ayu. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya kita menjadi di era pandemi sekarang ini, berbicara finansial itu menjadi hal yang krusial. Kita tidak pernah, mungkin saya pribadi gitu ya, tidak pernah di posisi siap ketika berbicara mengenai finansial, apalagi bagaimana cara mengelola di era pandemi, terus kemudian harus terjadi perubahan perubahan kehidupan lah gitu, dari yang tadinya kita mungkin sering nongkrong, kemudian sering royal, terus sekarang harus di rumah saja, dan bagaimana caranya walaupun di rumah saja harusnya uangnya utuh gitu ya, tapi kok tetap bocor juga nih gitu, tetap hampir sama ketika misalnya WFO gitu misalnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba mengajak teman-teman ya, sebelumnya apa sih dari pendahuluan, terus kemudian bagaimana pendidikan literasi finansial, kemudian yang selanjutnya adalah tahapan pendidikan keuangan di usia 10 sampai dengan 18 tahun, kemudian bagaimana cara mengelola manajemen saku bagi anak dan investasi bagi anak. Sebelum kita masuk ke pendahuluan, ini tadi saya sempat nemu artikelnya OJK gitu ya. Jadi ada sebuah cerita, di sini disebutkan ada seorang anak yang awalnya dia ingin membelikan hadiah untuk kakaknya itu sebuah penghapus. Namun ternyata ketika berangkat ke toko, sudah sampai di toko, ternyata ada sesuatu hal yang menggugatinya gitu. Jadi dia melihat es krim. Akhirnya ternyata tujuannya mulai bergeser nih. Harusnya beli es krim aja gitu ya, terjadi ada perdebatan sengit di dalam dirinya. Nah, si anak ini tadi mungkin dengan konsep yang belum paham mengenai kebutuhan dan keinginan gitu ya, tapi satu sisi dia ingin membeli penghapus untuk hadiah kakaknya, tapi satu sisi juga dia pengen makan es krim gitu ya. Nah, ini terjadi perdebatan. Nah, untungnya si anak tersebut sadar bahwa seharusnya dia membeli penghapus karena ada tujuannya untuk membahagiakan kakaknya. Mungkin kalau es krim nanti bisa dibeli lain waktu, dan itu hanya keperluan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya, walaupun mungkin dia belum paham konsep antara kebutuhan dan keinginan, dia tetap pada tujuan awal, yaitu memberikan wajib gitu ya. Tidak dari sejak dini mereka sudah mulai diberikan pemahaman mengenai literasi keuangan. Apa itu konsep saving, kemudian earning, terus kemudian konsep investasi dan sebagainya, itu tidak lagi menjadi hal yang nanti aja kalau udah besar gitu, nanti aja kalau nanti mereka sudah sekolah atau apa. Tapi sejak dini pun sudah diajarkan. Nah, kita berangkat dari riset OJK menunjukkan bahwa kalangan milenial, ini memang saya ambil usianya dari 17 tahun ya, hanya memiliki tingkat literasi hanya 32%. Gitu ya. Sedangkan dari sampel 100 penduduk Indonesia hanya 29% 29 orang yang paham mengenai literasi keuangan. Sebenarnya apa sih sebenarnya literasi keuangan sendiri itu? Sebenarnya minggu lalu sudah saya bahas bahwa itu adalah melek keuangan. Bagaimana kita memiliki wawasan keuangan dari pengelolaannya, perencanaannya, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengatur apa yang kita miliki, keuangan yang kita miliki, gitu ya. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap uang itu sendiri dan perilaku kita terhadap keuangan itu sendiri. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa literasi finansial itu menjadi penting, dan topik ini saya angkat, pertama adalah tadi ya, bahwa ketidakpahaman seseorang terhadap literasi keuangan ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan seseorang. Artinya diri pribadi sendiri. Gitu. Dan berangkat dari penelitiannya Chen and Folk di tahun 98, menunjukkan bahwa setiap pemuda yang tingkat pengetahuan literasi keuangannya kurang baik, maka mempunyai opini yang salah mengenai keuangan dan cenderung melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika dia bersikap, kemudian ketika dia memiliki perilaku terhadap keuangan, maka cenderung memiliki kesalahan gitu. Misalnya tadi kalau seandainya saya punya uang 100.000,
dikasih ibu gitu ya. Tapi kalau seandainya ditanamkan bahwa dari awal dari keluarga bahwa apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan, misalnya tadi saya butuh sesuatu, butuh misalnya ketika ingin hari ini gitu, ingin minum kopi misalnya, berarti kan sebuah keinginan yang sekarang. Tapi sebenarnya butuh atau tidak, mungkin tidak perlu beli gitu, tapi bikin di rumah sendiri misalnya itu menjadi perlu gitu. Artinya bisa dilakukan oleh si anak tersebut, sehingga dia perilaku si anak terhadap keuangan itu tidak jadi salah gitu. Jadi dia malah lebih menghemat uang yang dimiliki gitu, ketimbang mungkin beli jajanan misalnya kopi kenangan, kopi hati dan sebagainya. Tapi mungkin kalau dia bikin sendiri di rumah gitu ya, malah mungkin lebih enak, malah mungkin jadinya bisa dijual gitu. Itu malah perilaku dia, sikapnya dia terhadap keuangan malah lebih baik seperti itu. Kemudian, nah ini sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu dengan gambar ini? Kalau kemarin Maika ada ngirim gambar tentang magang itu, saya nggak tahu. Tapi kalau ini semua pada tahu kali ya. Ada yang tahu ini siapa? Keluarga Gen Halilintar. Gen Halilintar. Ya, betul. Artinya keluarga ini dari bersebelas bersaudara, di mana orang tuanya sudah mengajarkan dari usia dini gitu ya, untuk memiliki penghasilan sendiri. Diajarkan bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, bagaimana menggunakan uang, bagaimana bersikap terhadap uang gitu ya. Kita tahu bahwa keluarga ini berangkat dari pemahaman literasi keuangan yang baik. Jadi dia sudah punya YouTube sendiri, channel sendiri, IG sendiri gitu, sampai mungkin bikin buku sendiri gitu yang semua dilakukan. Nah itu. Jadi ketika sebuah keluarga memiliki pemahaman literasi keuangan yang baik, maka diharapkan setiap keluarga itu tadi memiliki keuangan yang baik gitu. Jadi bukan hanya dengan jumlah sedikit atau banyak gitu, tapi sedikit pun saja dia bisa menggunakan dengan baik, bahkan mungkin bersisa gitu. Jadi kalau banyak bersisa itu wajar, tapi dengan sedikit yang dimiliki gitu ya, kuncinya adalah misalnya minimalis gitu. Yang dia butuhkan dia beli, kalau tidak dibutuhkan ya ditabung gitu. Artinya kalau dia bisa bikin sendiri, kenapa harus membeli gitu, misalnya seperti itu. Kemudian, nah ini konsep pendidikan literasi. Jadi yang harus dikenalkan orang tua pada anak adalah bahwa pendidikan literasi di sini bukan sekedar mengenalkan uang, tapi berbicara bagaimana pengelolaan keuangan tadi secara bijak dan mengontrol keuangan sendiri itu dengan baik. Jadi anak tuh tahu apa yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi cuma sekedar keinginan. Dia butuh misalnya tas baru. Kenapa dia butuh tas baru? Karena tas lamanya sudah rusak gitu. Jadi bukan cuma sekedar beli tas, tapi karena gambarnya, misalnya Spider-Man, karena tokoh baru, karena kartun baru misalnya, atau karena apa gitu. Tapi dia harus tahu bahwa ketika dia membeli sesuatu, itu artinya ada yang dia butuhkan, dan memang barang yang dia butuhkan itu belum dia miliki. Seperti itu. Nah, ini yang peran keluarga dalam literasi finansial. Yang pertama adalah mulai melibatkan anak dalam pengambilan keputusan keuangan. Apapun itu. Di usia sekolah dasar, itu anak sudah bisa mulai dilibatkan. Misalnya, kalau seandainya anak ingin es krim, misalnya beli es krim. Artinya, adik punya uang berapa, terus kemudian sekarang ingin es krim, atau memang butuh es krim, atau apa. Artinya kan bisa ditanyakan. Jadi kalau memang misalnya belum cuma sekedar keinginan beli es krim, kita bisa buat sendiri di rumah. Nah, berarti kan tidak perlu beli es krim. Tapi misalnya bikin sama-sama di rumah sama ibu gitu misalnya, atau sama kakak dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keluarga harus bisa, terutama ibu ya, memberikan pengertian mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Artinya keinginan itu bisa ditunda. Keinginan itu bisa ditunda, artinya dia harus mengumpulkan uang dulu, terus kemudian misalnya supaya cukup, terus kemudian keinginan itu mungkin bisa dipendam misalnya dengan bikin sendiri, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau yang namanya kebutuhan, artinya bahwa dia memang harus dibutuhkan seperti sekarang. Di era pandemi ini, sekolah, kita tahu ya, sekarang kan WFH gitu ya, terus kemudian sekolahnya pun daring. Nah, kadang tidak, kalau misalnya cuma punya laptop satu gitu ya, gadget satu, maka artinya orang tua kan harus mengalah nih misalnya karena anaknya sekolah dan sebagainya. Nah, artinya kalaupun misalnya dia harus beli gadget kembali gitu, artinya tapi memang ada kebutuhan. Karena itu tadi dipakai setiap harinya. Jadi bukan cuma sekedar keinginan bahwa ya
mau ganti HP karena mereknya ini misalnya bisa game, bisa apa, bukan itu. Tapi menjadi kebutuhan setiap anak bahwa gadget itu dibutuhkan karena tadi terkait dengan pembelajaran daring di rumah. Kemudian peran yang berikutnya adalah mulai membiasakan menabung. Itu hal yang utama yang harus diajarkan di anak. Artinya ketika anak usia sekolah dasar misalnya sudah diberikan uang misalnya sehari misalnya dikasih uang jajan 10.000, itu sudah harus bisa mulai 10.000 itu tidak harus dihabiskan semua gitu. Tapi misalnya dengan konsep 30-50, 30-nya menabung, tinggal 70-nya dihabiskan mau beli apa gitu ya, artinya sesuai dengan kebutuhannya, maka 30-nya tadi ditabung misalnya sesuai dengan keinginan, mungkin mau beli apa, mau melakukan apa dan sebagainya. Kemudian peran keluarga yang berikutnya adalah mulai mengenalkan anak pada lembaga keuangan. Nah, ketika anak sudah mulai belajar mengumpulkan uang, misalnya dari tadi ya di celengan gitu ya, celengannya boleh yang pakai botol bekas, boleh kaleng bekas, atau mungkin ibunya atau orang tuanya membelikan kaleng yang ada gambar superhero dan sebagainya gitu, artinya supaya anak tertarik menabung. Nah, ketika sudah banyak, gitu artinya banyak itu kan dia rasa misalnya celengannya sudah penuh gitu ya, kemudian dibuka, kemudian dihitung bersama, kemudian bisa diajak anak untuk menabung di bank. Artinya seperti itu. Jadi sudah mulai mengenalkan anak pada lembaga keuangan. Nah, ini tahapan pendidikan keuangan dimulai dari usia 10 sampai dengan 12 tahun karena kita pemuda, range-nya adalah 10 sampai dengan 18 tahun. Maka saya ambil dari 10, yang pertama adalah 10 sampai dengan 12 tahun. Di usia ini gitu ya, kalau berdasarkan literatur disebutkan bahwa usia 10 sampai dengan 12 tahun ini anak diharapkan bisa melakukan transaksi keuangan. Tadi ya, berbelanja di toko misalnya ibu minta tolong anak beli bawang, bisa gitu ya. Itu ke warung beli minyak atau apapun, tadi kasih uang misalnya 50.000. Nah, ibu tahu bahwa harga disampaikan misalnya beli misalnya 10.000 lah, 10.000 kemudian beli cabai bawang misalnya 5.000, maka kan harusnya ada uang kembaliannya. Nah, di sini anak diajarkan bagaimana bahwa berbelanja di toko artinya ada barang yang dia tukar gitu dengan uang. Nah, di sini diharapkan bahwa makna anak memahami makna uang itu tidak datang begitu saja gitu. Artinya ada usaha yang perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan uang. Misalnya kalau seandainya ingin membeli sepatu ya gitu ya. Nah, berarti anak harus mulai belajar tadi rencana jangka menengah. Jadi ada target yang dia ingin capai. Misalnya tadi kalau seandainya beli sepatu, itu sepatunya bisa bertahan berapa lama. Artinya kalau misalnya ini berarti misalnya seminggu. Nah, seminggu ini dia dapat uang jajan misalnya setiap hari selama seminggu. Berarti dia harus, nah dari seminggu 100.000 itu, nah itu tadi apakah harus dihabiskan semua atau sudah misalnya diajarkan konsep tadi misalnya 30-70 atau 60-40 misalnya 40-nya ditabung, 60-nya mungkin dihabiskan misalnya seperti itu. Nah, itu nanti dari uang yang dia kumpulkan selama sebulan misalnya kalau tadi sudah ditetapkan 30 misalnya 30.000 selama seminggu misalnya artinya ada 4 minggu 1 bulannya berarti kan ada 120.000. Nah, 120.000 ini mau buat apa misalnya itu seperti itu tiap bulannya gitu ya. Kemudian ajari anak tentang kartu kredit dan debit. Nah, ini di usia SMP anak sudah harus mulai dikenalkan dengan kartu kredit dan debit. Artinya pengenalan. Artinya ada yang namanya kartu kredit, ada yang namanya kartu debit. Jadi mulai mengenalkan gitu ya. Jadi bukan mengenalkan itu artinya ada 2 kartu yang biasa digunakan di setiap membuka rekening misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah membantu anak atau mengajari anak untuk menggunakan kartu debit dalam bimbingan. Tadi ya, kan sekarang eranya sudah cashless ya, jadi sudah jarang lagi menggunakan uang gitu ya. Jadi kayak semuanya itu kan pegangnya pakai kartu. Jadi dari e-money, e-flash gitu ya, semuanya gitu. Nah, itu nanti anak diajarkan. Artinya kartu tersebut berisi uang gitu ya. Nah, karena sekarang sudah tidak lagi menggunakan sudah mulai berkurang cashless-nya gitu ya, penggunaan uang cash, maka kartu itu anak harus tahu bahwa satu kartu itu berisi berapa. Ketika dia mau jajan menggunakan kartu itu misalnya, berarti dia harus tahu berapa yang dia harus beli. Berarti harus sisa berapa untuk supaya bisa dilakukan. Seperti itu.
Nah, kemudian di usia 13 sampai 15 tahun ini pun anak harus mulai diajari untuk tidak membagikan informasi keuangan ya ke ATM gitu ya. Artinya ketika dia sudah memiliki kartu ATM sendiri gitu, ketika membuka rekening tabungan, maka disampaikan bahwa ada hal-hal yang bersifat rahasia mengenai keuangan pribadinya gitu ya. Artinya ATM yang dipegang, tabungan dan sebagainya, hari ini. baik kepada orang lain maupun di internet. Selamat siang, Kamis siang ini. Nah, ini tahap pendidikan keuangan yang berikutnya adalah usia 16 sampai dengan 18. Assalamualaikum. Nah, di sini disebutkan bahwa anak diharapkan sudah mulai belajar mengenai investasi. Nah, bersama di usia 16 sampai 18 tahun anak sudah harus belajar mengenai investasi, kemudian belajar memahami mengenai konsep pinjaman, kemudian pajak. Kebetulan pembicaranya adalah Ayu Ratna. Ini terkait dengan anak sudah mulai belajar melakukan pekerjaan paruh waktu. Part-time job, misalnya kayak magang gitu ya. Misalnya kalau ibunya punya warung, misalnya disuruh jaga warung, misalnya dengan 2 jam, misalnya dia dapat upah, misalnya itu, artinya itu. Artinya ketika dia melakukan suatu pekerjaan, maka akan ada uang yang diterima, misalnya seperti itu. Kemudian belajar memahami konsep pengelolaan keuangan rumah tangga. Nah, apa yang menjadi tugas orang tua di usia anak 16 sampai 18 tahun ini? Yang pertama adalah anak harus diajari mengenai pilihan-pilihan investasi. Kita mau ini yang menjadi PR gitu ya, karena saya pribadi ketika usia seperti ini belum diajarkan mengenai konsep investasi. Baru mengetahui mengenai konsep investasi itu malah usia 20-an selesai satu gitu. Nah, ini ternyata usia 16 sampai 18 dan ada beberapa artikel dan pengalaman itu ternyata usia 16 sampai 18 itu sudah diharapkan sudah paham, sudah mulai bukan paham ya, tapi mulai belajar mengenai apa itu investasi. Dari investasi yang tingkat risikonya rendah gitu ya, tinggi dan sebagainya gitu. Ya, belajar deposito, belajar reksadana, belajar misalnya ALM gitu ya, logam mulia dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tuanya sendiri pun juga tidak paham gitu. Nah, artinya orang tua harus mulai mencarikan jalan ya, seperti misalnya ke toko buku gitu ya, melalui buku atau pelatihan. Kan sekarang sudah banyak nih pelatihan-pelatihan untuk anak gitu ya, ada yang pelatihan misalnya berwirausaha, pelatihan apapun itulah yang artinya yang diperuntukkan untuk anak. Jadi baik itu investasi, pajak dan asuransi. Kemudian tugas yang berikutnya adalah mendorong anak melakukan pekerjaan paruh waktu. Kenapa? Karena supaya anak tersebut bisa menghargai uang dan setiap yang dia hasilkan dari setiap pekerjaannya, gitu ya. Jadi kalau seandainya punya misalnya tadi gitu ya, kalau misalnya punya warung, kemudian anaknya kalau seandainya 1 jam kamu jaga ini, atau misalnya punya toko apa, misalnya kalau kamu 1 jam ini, nah misalnya seperti itu, ataupun misalnya dicarikan tempat magang, misalnya, sudah bisa diajarkan. Kenapa? Supaya dia belajar menghargai uang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian tugas orang tua yang berikutnya adalah melibatkan anak dalam diskusi keuangan keluarga dan mempertimbangkan masukan-masukannya. Jadi kalau seandainya orang tua kan pasti biasanya punya setahun tuh liburan gitu ya, ketika mau liburan gitu ya, refreshing bersama keluarga. Nah, maka ketika itu bisa dilibatkan anak kita. Artinya misalnya anak mau kemana, kemudian kalau ke sana itu apa yang bisa dilihat, pelajarannya apa, misalnya kemudian apa yang menjadi kenapa harus ke sana dan sebagainya. Kemudian disampaikan kita hanya kalau seandainya ke sana mahal, berarti kita harus menabung berapa lama, kemudian harus hemat dan sebagainya gitu. Artinya orang tua harus melibatkan anak di dalam setiap diskusi mengenai keuangan keluarga. Seperti itu. Nah, ini strategi manajemen uang saku ya. Jadi konsep uang saku di sini manajemennya ada 2 sebenarnya. Jadi berdasarkan frekuensi dan berdasarkan nilai uang saku. Kalau dia berdasarkan frekuensi, maka dilihat dari usianya. Monggo, ini setelah ini sesi tanya jawab. Mungkin bisa bertanya lewat tulisan chat atau langsung untuk membuka pertanyaan.